agama. Tuhan jangan diimajinasikan, ya, besarnya seperti apa, warnanya, nggak bisa. Ya, kita yang beriman adanya Allah juga tidak bisa membuktikan adanya Allah secara fisik. Ini Tuhan seperti ini, nggak mungkin dong. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa di luar imajinasi. Nah, untuk memahami Tuhan kita menggunakanlah simbol-simbol. Sami'an basiran mutakalliman, ya kan, muridan dan sebagainya. Itu sebetulnya sifat-sifat kita manusia melihat. Ya pasti Tuhan melihat dong. Kita bisa mendengar nggak? Ya pasti Tuhan juga mendengar. Kita berbicara nggak? Bicara. Pasti Allah juga punya sifat kalam dan mutakalliman. Kita punya kehendak nggak? Punya. Jadi itu semuanya yang kita sebutkan sifat-sifat Tuhan itu ya sifat-sifat kita juga sebagai simbol saja. Yang pasti melihatnya Tuhan tidak seperti melihatnya kita. Betul nggak? Kalau melihatnya kita terbatas. Kalau sudah 2 kilometer udah nggak kelihatan. Telinga kita mendengar. Nah kalau berapa desibel, berapa frekuensinya, ya kalau sayup-sayup makin jauh makin tidak terdengar, kita terbatas. Nanti di penghujungnya mata kita akan melihat pada batas kemampuan melihat semuanya akan berwarna biru. Warna biru itu sebagai tanda, disitulah batas mata kita memandang. Langit itu bukan biru, hanya mata kita yang melihatnya biru. Nah itu adalah simbol-simbol. Jadi artinya bahwa agama ini ya simbol-simbol, bukan itu tujuannya. Ya, jadi lalu kenapa banyak berbeda-beda agama? Ya, proses beragama kita mesti tahu bahwa semua manusia sejak zaman primitif hidup di tengah hutan, makanya berburu, belum kenal pertanian, belum punya cangkul. Ya, tombaknya juga masih dibikin dari batu-batu yang tajam kan gitu untuk berburu. Masih primitif, masih pakai koteka. Dalam pikiran mereka sudah bertuhan. Karena secara sadar atau tidak sadar manusia mengakui di luar alam yang nyata ini ada alam tersembunyi yang mengatur kehidupan kita ini. Lalu gimana persoalannya? Nah, makanya di dalam Al-Quran sendiri dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna atau wasabiina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Paseban, semuanya itu siapa yang beriman adanya Tuhan, beramal soleh, yakin ada hari pembalasan, jangan khawatir, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Di ayat yang lain, alladzina amanu walladzina hadu wan nasara, kan gitu. Dan wa ila akhirih wasabiina atau wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku, orang musyrik, orang Paseban, orang Yahudi, Nasrani, orang beriman, silahkan fastabiqul khairat. Siapa yang selamat, siapa yang diterima, ini kata Allah sendiri, saya tidak menafsirkan. Ya, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu Allah yang menentukan, tidak sekarang tapi yaumal qiyamah. Itu persoalannya kok. Gitu. Jadi tetapi dalam realitas sehari-hari masing-masing agama mengklaim dirinya benar dan yang masuk surga, agama yang lain masuk neraka. Itu masalah, nggak ada masalah kok. Kalau saya mah
masalah sorga itu adalah hak prerogatif Allah kok. Abu Thalib paman Nabi sampai mati nggak mau baca syahadat, masuk neraka termasuk surga. Ya wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Tidak sulit bagi Allah untuk mengampuni Abi Thalib yang sayang kepada kanjeng Nabi. Ada orang tidak sholat tiap hari ngelacur aja, masuk neraka termasuk surga, yang nggak tahu. Saya tidak akan pernah menghinakan siapapun, sekalipun seorang pelacur, seorang copet datang ke rumah saya hormati sebagai manusia kok. Saya tidak boleh menghinakan orang pendosa itu. Belum tentu. Barangkali dia dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, betul. Malah dosa saya yang tidak diampuninya. Karena gara-gara kalau dipanggil sama pasang tarif. Iya kan? Ya dianggapnya kayak tontonan. Ini berdakwah itu bukan tontonan. Ya mau balik mah ya sedikasinya aja, nggak usah pasang tarif dong. Betul nggak? Salaman, matur nuhun Pak Kiai, dibuka 50.000, alhamdulillah. Bisa buat beli bensin kan kita. Ya jangan pasang tarif dong, kita tidak berdagang kok. Nah itu seperti itu kira-kira. Ya, orang menyampaikan kebenaran sebagai kewajiban kok minta upah sih gimana? Ini kan kewajiban saya. Masa minta upah? Ya kalaupun harus salaman ya itu namanya belut. Kita mencangkul di sawah, ada belut diambil nggak? Ambil aja.